Kutukan dari Hutan. Kau pernah dengar cerita soal larangan membawa pulang benda dari hutan? Bukan cuma mitos kosong, tapi banyak yang percaya ada energi yang tinggal di dalamnya. Energi yang tidak bisa kau lihat, tapi perlahan menyusup, merasuk ke dalam kehidupanmu, mengacaukan semua yang kau punya. Malam ini, dengarkan baik-baik cerita ini. Siapa tahu, kalau kau tidak hati-hati, kau bisa mengalami hal yang sama. Bayangkan ini, seorang pemuda, sebut saja namanya Andri, sedang mendaki hutan terpencil di luar kota. Hutan itu terkenal angker, tapi Andri bukan tipe yang percaya mitos. Baginya, semua pantangan hanyalah cerita orang tua yang tak relevan lagi di zaman sekarang. Ia masuk jauh ke dalam hutan, menembus rapatnya pepohonan dan semak belukar yang menutupi jalan setapak. Hutan itu terasa aneh, terlalu sunyi. Angin tak bertiup, burung tak berkicau, dan tak ada suara hewan malam. Hanya ada bunyi langkah kakinya di atas dedaunan kering, seolah-olah hutan menahan napas, mengawasi setiap gerakannya. Di tengah perjalanannya, ia menemukan sesuatu. Sebuah batu kecil, hitam pekat, dengan permukaan yang halus dan anehnya terasa hangat saat disentuh. Batu itu terlihat begitu berbeda, seperti tidak berasal dari sana. Tanpa berpikir panjang, Andri memasukkannya ke dalam ransel. Mungkin nanti ia bisa menyimpannya sebagai kenang-kenangan, atau setidaknya dipamerkan kepada teman-temannya. Lagi pula, itu hanya sebuah batu. Apa yang bisa terjadi? Setelah memasukkan batu itu, suasana di hutan mulai berubah. Angin tiba-tiba berhembus kencang, menggoyang ranting-ranting pohon hingga mereka berderak seperti tulang rapuh yang dipatahkan. Awan gelap berkumpul di langit dan hujan mulai turun tanpa peringatan. Hujan deras, begitu lebat hingga sulit melihat apapun dalam jarak beberapa meter. Andri mulai merasa bahwa ia tidak sendirian. Ada sesuatu, entah apa, yang mengikuti. Mengawasinya dari balik batang-batang pohon besar. Langkah kakinya dipercepat, tapi setiap kali ia menoleh, tak ada apa-apa selain kegelapan dan bayangan pepohonan. Sesampainya di rumah, Andri merasa lega. Ia menganggap kejadian di hutan itu hanya perasaannya saja. Efek sugesti dari cerita-cerita seram yang dulu sering ia dengar. Batu hitam itu ia letakkan di meja kamar, dan ia pun berbaring, berharap malam ini bisa tidur nyenyak. Tapi kau tahu apa? Malam itu adalah awal dari sesuatu yang tak pernah ia duga. Sekitar tengah malam, ia terbangun mendadak. Rasanya seperti ada yang memanggil namanya, tapi suaranya tidak berasal dari dalam rumah. Itu terdengar seperti bisikan halus, jauh, seolah datang dari dalam hutan, tempat ia mengambil batu itu. Suara itu tidak berhenti. Setiap kali ia hampir terlelap, bisikan itu kembali, lebih jelas, lebih dekat, membuat kulitnya merinding. Ia mencoba mengabaikannya, tapi tak lama kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Benda-benda di kamarnya mulai bergerak sendiri. Buku di rak jatuh tanpa alasan, dan bingkai foto di meja bergetar pelan, seolah ada yang menyentuhnya. Dan puncaknya adalah ketika ia melihat sosok bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya. Bukan bayangan biasa, tapi sesuatu yang gelap dan pekat, dengan mata merah menyala menatap lurus ke arahnya. Bayangan itu hanya berdiri di sana, diam dan tak bergerak, seperti sedang mengamatinya. Andri merasa sekujur tubuhnya lumpuh. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sementara bayangan itu perlahan-lahan menghilang, seolah melebur dengan kegelapan di kamarnya. Keesokan harinya, Andri mulai merasa ada yang salah dengan dirinya. Setiap kali ia keluar rumah, ia merasa diikuti. Ia selalu merasakan kehadiran yang sama, entah di jalan, di tempat kerja, atau bahkan di keramaian. Setiap sudut mata, ia selalu melihat sosok hitam itu, berdiri di balik pohon, di ujung lorong, atau hanya sekilas di cermin kamar mandi. Bayangan itu terus mengintainya, tidak pernah pergi. Ia mencoba membuang batu itu, tapi anehnya,
Setiap kali ia meletakkannya di tempat lain, batu itu selalu kembali ke kamar Andri. Ia pernah melemparkannya ke sungai, tapi keesokan harinya batu itu ada lagi di meja kamar, tepat di tempat yang sama. Batu itu seperti terikat padanya, dan setiap hari kehadiran bayangan hitam itu semakin nyata, semakin dekat. Malam-malamnya berubah menjadi mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu kembali ke hutan itu, tersesat di antara pepohonan, dan dikejar oleh bayangan gelap yang semakin besar. Setiap kali ia mencoba lari, kakinya terasa berat, seolah tertarik oleh akar-akar pohon yang mencengkeram. Dan saat ia terbangun, tubuhnya terasa lemas, seperti baru saja benar-benar berlari sepanjang malam. Tak ada yang bisa membantu. Teman-temannya mengira ia hanya mengalami stres, dan keluarganya mulai khawatir dengan kondisinya. Tapi Andri tahu, ini bukan sekadar stres. Ini adalah kutukan. Ia telah membawa pulang sesuatu yang seharusnya tak ia ambil, dan sekarang ia harus membayarnya. Pada suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Andri menghilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Polisi hanya menemukan pintu rumahnya terbuka lebar, dengan jejak kaki basah di lantai yang menuju ke dalam kamar. Di atas meja, batu hitam itu masih tergeletak di tempat yang sama, seolah menunggu pemilih. Hingga hari ini, Andri tak pernah ditemukan. Beberapa orang percaya ia tersesat di dunia lain, terjebak di antara alam manusia dan alam gaib. Batu itu masih ada di rumahnya, dan setiap orang yang mendekat mengaku merasakan hawa dingin dan melihat bayangan hitam yang mengintai dari sud. Jadi, jika suatu hari kau menemukan benda aneh di hutan, sebesar apapun rasa penasaranmu, jangan pernah kau bawa pulang. Karena sekali kau melanggar aturan itu, sesuatu akan mengikuti. Dan saat itu terjadi, Anda tak akan pernah bisa melakukannya.